What's up guys? Oke guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel Anastasia Ratri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng Anda. Jangan lupa like, comment, dan share. Thanks guys. Oke, daripada saya banyak omong, langsung saja ke video tutorial dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan kamera DSLR. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera DSLR. Dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan kamera DSLR. Secara sederhana, fotografi bisa didefinisikan sebagai seni memotret. Memotret menggunakan kamera ataupun DSLR. Fotografi sendiri banyak dipelajari dan dijadikan sebagai hobi, terutama di era komunikasi visual saat ini. Fotografi pada dasarnya memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan. Ketika melakukan teknik jepret foto, kita harus belajar fotografi, tidak hanya asal jepret foto saja, menekan shutter, serta memainkan fokus lensa. Kita harus mempelajari teknik-teknik dasar-dasarnya agar kita di kemudian hari tidak kesulitan dalam melakukan teknik fotografi dengan memotret foto objek yang ada di sekitar kita ataupun di lingkungan kita atau di mana saja. Untuk mendalami seperti apa itu fotografi, seseorang harus mempelajari terlebih dahulu dasar-dasarnya fotografi. Mempelajari dasar-dasar dalam fotografi itu harus step by step. Namun sangat tepat jika kita belajar fotografi melalui tahap demi setahap agar mendapatkan materi dasar fotografi tersebut, supaya dalam hasil fotografi dalam kita mengambil objek nanti bakal ada bagusnya. Adapun beberapa dasar-dasar fotografi adalah berikut ini yang akan kita bahas bersama. Cekidot. Berikut ini ada 7 dasar fotografi untuk pemula dengan menggunakan kamera DSLR. Yang pertama itu pengenalan kamera DSLR. Ini pengenalan kamera DSLR ya guys. Dan yang kedua itu fokus. Dan yang ketiga materi. Dan yang keempat white balance WB. Dan yang kelima basic. Dan yang keenam pengenalan flash. Dan yang ketujuh creative shooting. Yang pertama, pengenalan kamera. Langkah-langkah yang pertama dalam pengenalan kamera yaitu mengenali kamera, mengetahui tahap-tahapan penting kamera dan juga fitur pada kemampuan kamera. Fitur-fitur kemampuan pada kamera yang kita miliki. Sebagai fotografer pemula, sebaiknya kita harus bersahabat dengan kamera. Kita harus bersahabat dengan kamera ya.
bersahabat dengan kamera. Maksud bersahabat dengan kamera ini yaitu kita harus sering-sering menggunakan kamera dan membuka kamera, apa saja fitur-fitur yang ada di kamera, dan mencoba fitur-fitur di dalam kamera DSLR tersebut. Pahami dan pelajari kegunaan dari setiap tombol yang tersebar pada kamera ataupun yang tersedia pada kamera DSLR yang kita miliki, baik kamera DSLR maupun kamera handphone. Kita harus tahu persis bagian mana yang bisa untuk mengatur manual fokus, autofokus, dan lain sebagainya. Pengenalan kamera DSLR. Tampilan kamera Canon tipe 1200D tampak depan. Yang pertama, tombol shutter. Tekan tombol untuk melepaskan shutter. Gerakan tombol shutter dibagi di dalam 2 tahap. Yang pertama, menekan tombol separuh ke bawah untuk mengaktifkan fungsi AF. Dan yang kedua, menekan sepenuhnya untuk melepaskan shutter pada kamera DSLR. Yang pertama, tombol shutter. Tekan tombol untuk melepaskan shutter. Gerakan tombol shutter dibagi di dalam 2 tahap. Yang pertama, menekan tombol separuh ke bawah untuk mengaktifkan fungsi AF. Dan yang kedua, menekan sepenuhnya untuk melepaskan shutter pada kamera DSLR. Baik, di sini saya akan memberikan contohnya tombol shutter. Nih, di sini saya sudah mempersiapkan yaitu kameranya ya. Untuk shutter tersebut, tombol shutternya. Dan di sini saya akan membukanya. Yang pertama kita tekan dan kita tarik bagian ini. Seperti ini. Nih, kita tekan tombol di sini pembuka lensa, kita tekan tombol di sini ya. Tekan tombolnya ini, kita geser ke kiri, langsung sudah jadi nih. Ini sudah kita buka lensa di kamera DSLR-nya. Selanjutnya kita menentukan tadi ya, tombol shutter di bagian mana tombol shutter itu. Tombol shutter itu gunanya yaitu untuk melepaskan shutter. Gerakan tombol dibagi menjadi 2, yaitu menekan tombol separuh bawah dan untuk mengaktifkan fungsi AF, dan menekan sepenuhnya untuk melepaskan shutter. Dan yang ini nih, bagian ini yang dimaksud shutter, tombol ini nih. Tombol ini bagian shutter nih. Kita klik tombol ini separuhnya nanti untuk menghasilkan suatu objek tersebut, objek yang akan kita foto nih. Tombol seperti ini. Tombol ini namanya tombol shutter. Seperti ini ya, sudah jelasnya nih. Seperti ini nih, tombol shutternya. Dan yang kedua, dudukan lensa. Saya akan memberitahukan contoh dudukan lensa di bagian mana di kamera DSLR. Ini adalah bagian untuk menghubungkan nih. Yang ini nih, warna putih ini itu bagian dudukan lensa. Untuk kita dudukan lensa kamera ini ke sini ya. Jika ingin kita lepas ya, kita harus melepasnya dengan cara menekan tombol ini. Dan ini yang dimaksud dudukan lensa kamera DSLR. Itu gunanya itu untuk menghubungkan lensa dapat dipertukarkan ke kerangka kamera. Dan yang ketiga, mirror. Apa itu mirror? Mirror itu yaitu cermin yang ada di bagian kamera. Di manakah itu letak cermin di kamera? Nih dia. Saya beritahu nih. Mirror cermin pada kamera itu di bagian dalam. Nih bagian dalam. Nih yang ada warna putih seperti ini namanya mirror cermin. Gunanya itu untuk jika kita untuk memotret hasilnya, ntar bakal dia kelihatan fokus atau enggaknya. Itu namanya cerminnya dia nih, cermin si kamera DSLR tersebut. Nih cerminnya seperti ini, lebih jelasnya nih seperti ini. Ini seperti ini jelasnya. Cahaya cermin mirror ini
Guna itu cahaya masuk melalui lensa dan dipantulkan dari mirror ini ke arah viewer. Dan yang keempat itu wadah baterai kamera DSLR. Nih saya contohkan ya gitu. Wadah baterai kamera itu ada di bagian sini. Wadahnya di sini posisinya. Ini wadah bagian baterai kamera DSLR ada di sini di bawah dekat soket tripod ya. Dan wadah baterai ini itu masukkan baterai yang disediakan di sini. Sisipkan baterai dengan mengarah ke terminal baterai yang sejajar dengan yang ada di kamera DSLR tersebut. Ini ya, seperti ini. Yang kelima, soket tripod. Di manakah bagian soket tripod itu ya? Nih, soket tripod ini adalah soket yang ditempatkan di bagian bawah kerangka kamera untuk memasang kamera ke tripod yang banyak dijual di toko-toko. Ukuran sekrup tripod ini standar, jadi tripod merek apapun bisa kita gunakan ya. Dan soket tripodnya ini di bagian bawah sendiri dekat dengan bagian batu kamera nih. Soket tripodnya berwarna putih ini untuk menaruh tripod nanti saat pemotretan. Seperti ini nih. Ini yang dinamakan soket tripod, penaruh tripod untuk nanti kita akan memoto objek tersebut. Yang keenam itu indeks pelepas lensa. Itu indeks pelepas lensa itu tekan tombol ini nih, tombol ini nih, pelepas lensa ini nih, deket lensa. Ini lensa dan ini pelepas tombol lensa. Kita tekan, nanti kita tarik bagian lensanya ke kanan. Lalu dia akan lepas dari lensanya tersebut, pelepas lensa. Makanya dinamakan tombol pelepas lensa. Tombol pelepas lensa ini, tekan tombol ini apabila Anda ingin melepas lensa tersebut. Pin kunci lensa akan ditarik keluar apabila tombol ditekan sehingga akan dapat memutar lensa secara bebas. Nih, secara bebas nih ya. Tombol ini nih, tombol ini. Tombol seperti ini. Nih dia tombolnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu indeks dudukan kamera. Indeks dudukan kamera ini sejajarkan tanda pada lensa dengan tanda ini. Indeks dudukan kamera ini berwarna merah di bagian kamera ini nih, berwarna merah seperti ini nih. Ini dia berwarna merah. Ini namanya indeks dudukan kamera. Dan nanti indeks ini kita sejajarkan tanda pada lensa dengan tanda ini apabila Anda memasang atau melepas lensa. Seperti ini nih contohnya ya, seperti ini contohnya. Dia ini kita taruh bagian lensa ini ke isi yang ini, ke indeks dudukan kamera seperti ini. Lalu kita tahu di sini berwarna putih, jadi kita samakan putih ini dengan kamera di sini berwarna putih nih, putih ya. Kita klik di bagian sini, klik, lalu kita putar ke kiri, cek nih sampai dia bunyi klik. Itu namanya indeks dudukan kamera untuk dudukan lensa kamera ini, kamera DSLR tersebut. Itu tadi tampilan kamera Canon tipe 1200D tampak bagian depan. Dan selanjutnya saya akan memberitahu tampilan kamera Canon tipe 1200D tampak bagian belakang. Check it out. Yang pertama, eye tube itu bantalan mata. Bantalan matanya itu terletak di bagian ini. Ini bantalan mata kamera DSLR. Itu gunanya untuk menghaluskan beban pada kamera. Dan bantalan mata ini itu mencegah masuknya cahaya eksternal apabila mata Anda masuk dengan eyepiece yang dinamakan eyepiece ini.
Dan nanti kita masukkan kita akan melihat kamera itu di sini. Contohnya gini, seperti ini. Kita masuk gini. Ada ya, bentar dibukanya dulu. Seperti ini. Kita di sini kita ngelihatnya dengan Selanjutnya yaitu tampilan kamera Canon tipe 1200D tanpa bagian atas. Yang pertama itu ada saklar fokus mode di kamera DSLR ya. Itu terletak di bagian ini nih. Ini namanya saklar fokus kamera. Ini nih, aku tunjuk ini ya. Ini saklar fokus kameranya di sini ya. Dan ini gunakan saklar ini untuk menetapkan mode ke automatic AV atau manual manual MF ya. Dan di sini ini gunanya itu supaya dia membidik si kamera secara otomatis. Saklar daya itu digunakan saklar ini untuk menghidupkan dan mematikan daya kamera. Apabila daya kamera dibiarkan hidup untuk jangka waktu yang lama, kamera akan otomatis dialihkan ke mode standby untuk menghemat daya pada kamera DSLR tersebut. Yang ketujuh yaitu tombol pengaturan ISO speed. ISO speed terletak di bagian dekat chat, web, AF, dan ISO. Nih, sudah jelas. Lebih jelasnya seperti ini nih. Ini ISO. ISO ini tekan tombol ini untuk menyesuaikan sensitivitas kamera terhadap cahaya. ISO speed ini adalah standar internasional yang ditentukan berdasarkan sensitivitas film negatif. Dan yang kedelapan, main deal. Nih, ini dia yang dinamakan main deal yang ada flash, gambar flash. Ini namanya main deal. Main deal ini adalah dial multiguna untuk memungkinkan Anda melakukan berbagai tugas. Ini yang dinamakan main deal, seperti menyesuaikan nilai pengaturan syuting dan melompat melintasi permutaran gambar. Kita tekan tombol shutter ini, kita bakal menyesuaikan nilai pengaturan syuting dan melompat melintasi pemutaran gambar di. Dan yang kedelapan, main deal. Nih, ini dia yang dinamakan main deal yang ada flash, gambar flash. Ini namanya main deal. Main deal ini adalah dial multiguna untuk memungkinkan Anda melakukan berbagai tugas. Ini yang dinamakan main deal, seperti menyesuaikan nilai pengaturan syuting dan melompat melintasi permutaran gambar. Kita tekan tombol shutter ini, kita bakal menyesuaikan nilai pengaturan syuting dan melompat melintasi pemutaran gambar di kamera DSLR tersebut ya. Dan selanjutnya yang ke-9 yaitu zoom ring. Zoom ring ini terletak di sini nih. Ini namanya zoom. Ini namanya zoom ring. Bisa kita geser seperti ini. Ini tidak zoom ya. Dan juga bisa kita geser juga ke depan seperti ini. Naikkan. Nih, kita naikkan seperti ini zoom ring. Kita juga bisa menggunakannya dengan kita hidupkan ini juga bisa. Kalau mau di manualin kita bisa gini. Tuh. Ini namanya zoom ring. Ini nih. Seperti ini nih. Seperti ini namanya zoom ring. Kalau diginiin zoom, kalau di sini gitu. Jadi zoom ring. Dan zoom ring ini gunanya itu untuk mengubah focal length yang dipilih dapat dikenali dari angka dan tanda ujung bawah lensa.
Dan yang ke-10 itu yaitu focus ring. Focus ring itu terletak di depan zoom ring. Yang ini zoom ring dan yang ini focus ring. Focus ring ini apabila kamera berada dalam manual fokus MF mode, putar ring untuk menyesuaikan fokus. Putar ring untuk menyesuaikan fokus. Posisi fokus ring ini bervariasi menurut lensa yang digunakan. Oke guys, itu tadi cara dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan kamera DSLR. Gimana? Mudah kan? Kalian jangan pernah takut mencoba. Silahkan mencoba guys. iShowSpeed ini di tangkapan layar ini terletak di bagian kanan ya nih, di bagian kanan. Dan di sini dan di bagian kanan ini kita akan melihat iShowSpeed terletak di bagian kanan kamera nih, layar kameranya ini namanya iShow. Yang aku klik ini iShow nih, iShow. Klik nih ya, iShow ini nanti dia bakal muncul iShow ini namanya iShow. Itu iShowSpeed ini itu yang lebih tinggi akan lebih memudahkan untuk menangkap bidikan pemandangan yang redup cahayanya. Jadi iShow ini jika kita akan memotret hasil foto di suatu pegunungan atau suatu contohnya di sawah. Jika kita mengambil foto itu di sawah, posisi kita di sore hari dan itu pasti akan agak redup mau maghrib gitu ya. Itu kita redup, itu kita harus menggunakan iShow ini, kita tinggikan supaya bisa menangkap bidikan pemandangan yang cahayanya lebih. Nah itu tadi pengenalan kamera yang mudah, simple ya. Di situ sudah jelas apa ISO, apa speed, apa fokus, unfocus dan lain sebagainya. Nah, tidak sulit kan? Mudah sekali. Ini dasarnya mudah sekali. Dan yang selanjutnya, yang dasar yang kedua yaitu fokus. Fokus ini adalah titik di mana objek foto mendapatkan perhatian utama. Contohnya di pemotretan itu fokus sangatlah penting. Terkadang kamera kita tidak menempatkan fokus yang benar. Foto kita bergoyang ataupun tidak fokus, itu yang dinamakan fokus tadi ya, autofocus ataupun fokus itu ya. Jadi kita perlu dalam kamera kita pemotretan itu harus fokus. Jadi di kamera kita harus kita fokusin kamera itu dengan caranya yang pertama kita bidik itu putar lensa, dan lalu kita jika pengambilan foto kita klik sambil kita fokusin topik yang akan dipotret tersebut, dan nanti bakal jadi hasilnya bakal bagus dan fokus di foto tersebut. Nah, di sini biar lebih mudahnya, biar teman-teman tahu atau adik-adik tahu gimana biar dia fokusnya itu, yang pertama kita klik ini, nantinya klik ini di bagian depan ini kita klik, dan nanti kita akan memotret foto apa yang kita foto. Seumpama ini saya ada tutup lensa Canon dan ini saya akan pemotret foto hasil tutup lensa Canon ini ya, akan foto ya, aku taruh di bawah, dan lalu kita akan memfokuskan si lensa ini ke topik yang akan kita potret foto tersebut. Seperti ini, kita klik bawah, kita fokuskan lensanya tersebut sama ini, kita klik, udah langsung kita pencet, dan nanti di sini bakal hasilnya seperti Canon tutup ini, dan akan fokus di pembuatan foto yang tadi aku ajarin.
Dan yang ketiga itu metering. Metering itu bisa kita katakan sebagai alat ukur di kamera yang mengukur pencahayaan yang masuk di dalam kamera. Kita mengukur cahaya itu dari sini dan kita orang itu di sana. Kita ukur pakai cahaya ini dan kita pencahayaan akan masuk ke dalam kamera ini dan lalu kita akan klik gitu. Seperti itu. Dan meeting ini menentukan seberapa banyak cahaya yang dipakai untuk mengekspos suatu gambar. Dan yang kelima yaitu white balance WB. Itu yang memudahkan kita untuk memotret seperti sekarang ini. Dengan adanya kamera digital ini, kita bisa melakukan penyesuaian warna seperti yang kita butuhkan saat kita memotret objek yang kita inginkan. Jadi tidak perlu bingung lagi kalau memotret foto yang kita foto atau objek yang kita inginkan itu hanya dengan menggunakan kamera DSLR ini dengan mengklik tombol white balance. Di dalam teknik basic itu ada 3 elemen penting yang perlu kita pelajari dalam basic teknik ini. Yang pertama, komposisi. Dan komposisi ini merupakan teknik untuk menyusun elemen-elemen penting yang ada dalam suatu objek foto secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya, teknik basic teknik ini yaitu exposure. Apa itu exposure? Exposure yaitu teknik yang wajib diketahui oleh penyelam dunia pemotretan. Itu yang dinamakan exposure. Unsur yang ketiganya yaitu depth of field. Itu adalah penciptaan rasa 3 dimensi dalam sebuah foto, yaitu melibatkan banyaknya zoom dan beberapa objek tertentu sehingga ia akan tampak begitu bening sekeliling bening sementara sekelilingnya buram, dan itu bisa dinamakan. Yang ketujuh, dasar-dasar fotografi yang ketujuh yaitu pengenalan flash atau blitz maupun lampu kilat. Ini berguna untuk menambah kecerahan atau mengurangi objek yang difoto. Dan flash ini sendiri adalah pelengkap kamera yang harus dimiliki meskipun flash booth ini kameranya sudah ada. Perbedaan mendasarnya adalah kekuatan flash ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding dengan fokus utuh. Mengetahui dan mempelajari dasar-dasar dalam fotografi sangatlah penting karena kesemua materi tersebut akan menjadi pedoman sekaligus membantu kita dalam mempelajari apa itu fotografi. Dan selain itu juga melakukan sejumlah persiapan dan langkah-langkah juga tak kalah penting agar kita bisa mempelajari fotografi dengan baik dan maksimal bagi para pemula dengan menggunakan kamera DSLR Canon. Kini ketika smartphone memiliki kamera dengan kualitas yang lebih luar biasa baiknya, masih banyak orang yang belum mengerti apa itu cara mengatur kamera smartphone handphone Anda memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan kamera DSLR. Padahal tidak sulit untuk mengatur kamera handphone. Cukup dengan 10 trik cara mengatur kamera handphone. Banyak anggapan jika memotret menggunakan kamera handphone, hasilnya tidak akan sebagus dengan kamera DSLR. Sebenarnya itu tergantung pada kualitas kamera handphone yang digunakan dengan kualitas kamera handphone yang dibandingkan. Namun, bukan tidak mungkin bisa mendapatkan hasil foto keren yang menjadi fotonya lebih
bagus dan fokus. Itu ada 10 trik cara mengatur kamera handphone agar mendapat foto yang bagus dan hasilnya lebih fokus. Berikut ini. Yang pertama, kenali fitur-fitur kamera handphone. Trik mengatur kamera handphone yang pertama adalah mengenali semua fitur yang ada di handphone Anda. Jangan ragu untuk menjelajahi menu setting hingga kamu hafal letak opsi tertentu untuk membuat pengaturan. Yang kedua, yaitu coba semua pengaturan kamera yang ada di handphone Anda. Sama seperti penggunaan kamera digital, mengambil gambar menggunakan kamera handphone pun membutuhkan pengaturan yang berbeda-beda. Jadi, jangan takut untuk mengotak-atik pengaturan kameramu. Coba untuk memfoto suatu objek yang sama namun dengan setting yang berbeda. Amati hasilnya. Pastikan kamu ingat sesuai setiap pengaturan yang kamu coba agar jika ada hasil foto yang sangat kamu suka, kamu bisa mengulangnya dengan pengaturan yang sama. Dan yang ketiga yaitu tidak perlu menggunakan efek khusus. Trik mengatur kamera handphone yang selanjutnya adalah abaikan fitur efek khusus seperti memberi frame atau foto. Kamu hanya perlu fokus mengambil foto dari objek yang kamu inginkan dimanapun Anda berada. Yang keempat, menjaga kebersihan lensa kamera handphone Anda. Sama halnya kamera digital, kamera HP pun membutuhkan perawatan lensa. Pastikan agar lensa kamera di handphone Anda selalu bersih. Kita selalu menggunakan handphone untuk berbagai kegiatan, sehingga sangat mungkin kamera handphone Anda terkena debu atau kotoran lainnya. Kamu bisa mengusap lensa kamera dengan kain lembut sebelum kamu mengambil foto atau objek yang akan kamu foto dimanapun. 5. Manfaatkan semua sumber cahaya terbaik, yaitu memanfaatkan sumber cahaya terbaik. Salah satu trik mengatur kamera handphone yang ampuh untuk menghasilkan foto yang menawan. Tidak perlu menggunakan flash, cukup menggunakan cahaya alami. Cobalah Anda praktekkan, pasti akan menghasilkan sumber cahaya yang terbaik. Dan yang keenam yaitu jaga kamera agar tetap fokus. Saat mengambil foto, pastikan kamera Anda tetap fokus. Jika kameramu memiliki fitur auto fokus, biarkan kamera dengan sendirinya mencari fokus, lalu tekan penuh. Tunggu beberapa saat hingga kamera kembali menjadi gambar yang nanti akan hasilnya fotonya lebih fokus. Dan yang ketujuh yaitu atur white balance. Tidak cuman white balance tidak hanya tersedia di kamera Canon tipe 1200 DSLR. Itu di handphone juga ada. Ada atur white balance. Secara otomatis kamera handphonemu akan mengatur white balance. Atur frame foto secara zoom. Frame foto itu yaitu kita memfoto objek yang akan kita foto dan kita akan ngezoom objek yang kita foto tersebut. 9 yaitu pastikan objek tidak bergerak. Karena kamera pada handphonemu umumnya mempunyai kecepatan shutter speed yang lambat, berbeda dengan kamera digital tertentu. Oleh sebab itu, trik mengatur kamera handphone untuk masalah yang satu ini adalah memastikan mengatur kamera handphone
atau objek foto dalam keadaan di. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, jepret beberapa kali Anda memfoto. Yang foto yang kamu ambil disimpan atau format digital. Jepretlah sebanyak mungkin foto yang ingin Anda inginkan. Kemudian kamu pun bisa memilih foto mana yang terbaik dan foto mana yang tidak terbaik. Jadi hasil foto pun bisa berbeda loh, meskipun menggunakan setting yang sama. Itulah 10 trik mengatur kamera handphone Anda agar mendapatkan hasil foto yang bagus. Tidak sulit kan? Ternyata untuk mendapatkan foto yang bagus, paling tidak mendeteksi hasil foto yang diambil dari kamera DSLR. Selanjutnya yaitu langkah-langkah sebelum memotret. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan ada berapa saja langkah-langkah sebelum memotret foto, yaitu ada 8 langkah memotret foto. Berbeda dengan pendapat yang populer, foto yang bagus bukan didapat karena keberuntungan, tetapi lebih ke pengambilan keputusan. Banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum membuat sebuah foto atau menjepret sebuah foto. Tapi dengan adanya latihan yang saling berkesinambungan, saya yakin kita akan melakukan secara alami. Di antaranya, yang pertama, temukan subjek yang menarik. Subjeknya apa yang menarik? Ataukah bunga, ataukah pemandangan, ataukah. Yang pertama, tentukan atau temukan subjek mana yang menarik. Cobalah untuk memilih subjek yang menarik. Misalnya, di jalan-jalan yang sibuk, usahakan mengambil foto potret dari orang, sebuah bangunan, mobil, atau sebuah aktivitas lainnya. Berhati-hatilah untuk tidak memasukkan terlalu banyak elemen-elemen dalam foto tersebut. Dan yang kedua yaitu kualitas dan arah cahaya. Mengetahui kualitas dan arah cahaya itu sangat mempengaruhi sebuah foto yang akan kita jepret nantinya foto apa. Secara umum ada 3 jenis cahaya, di antaranya yang pertama, cahaya yang keras, bisa disingkat headlights. Dan yang kedua, cahaya yang masuk, yaitu soft light. Dan yang ketiga, cahaya yang menyebar, bisa disebut diffused light. Dan selanjutnya di sini arah cahaya. Arah cahaya itu bisa depan, bisa belakang, bisa samping kanan, samping kiri, atau bawah. Juga merupakan aspek yang paling penting untuk memberikan kesan. Yang ketiga, komposisi. Komposisi ini adalah memulai dari memilih latar belakang di bagian belakang, dan latar belakang yang bersih atau polos adalah langkah awal yang baik. Kemudian posisikan subjek dalam lapisan-lapisannya. Aturlah sedemikian mungkin rupa sehingga komposisi foto terlihat lebih menarik. Yang keempat, pilih bukaan atau aperture. Bukaan lensa menentukan beberapa banyak cahaya yang masuk dan cahaya yang keluar bodi kamera.
Bukaan juga mengatur ke dalam fokus depth of field. Semakin besar bukaan lensa, semakin tipis ke dalam fokus, dan sebaliknya. Aperture. Bukaan lensa menentukan beberapa banyak cahaya yang masuk dan cahaya yang keluar bodi kamera. Bukaan juga mengatur ke dalam fokus depth of field. Semakin besar bukaan lensa, semakin tipis ke dalam fokus, dan sebaliknya. Semakin kecil bukaan lensa, semakin hasilnya fokus. Yang kelima, pilih kecepatan rana shutter speed. Kemudian kita harus bisa menentukan apakah kita mau membekukan suatu objek foto atau merekam penggerakan subjek. Bila kita ingin membekukan subjek, kita harus mengeset shutter speed dengan teliti dan baik dan benar. Dan yang keenam yaitu memilih lensa atau focal lensa yang optimal. Coba foto dengan lensa yang berbeda dan focal lensa yang berbeda-beda untuk semakin memahami efek-efek yang. Dan yang terakhir yaitu timing. Putuskan juga apakah waktu dalam pengambilan gambar penting atau tidak. Untuk foto still life subjek tidak bergerak, timing mungkin tidak terlalu penting. Timing itu bisa dikatakan waktu dia foto atau mengambil lensanya. Dan selanjutnya, bila demikian, berhati-hatilah untuk bisa mengambil foto yang timing yang tepat. Anda harus perlu latihan, antisipasi, kesabaran, dan kuasailah kamera atau alat fotografer Anda sehingga, kamera atau alat fotografi Anda sehingga bisa mengambil foto yang timingnya lebih optimal merupakan hal yang paling penting. Ingat ya, hal yang paling penting. Dan untuk foto olahraga, timing dan shutter speednya yang optimal merupakan hal yang sangat penting. Ingat, penting. Oke guys, itu tadi yang bisa saya beritahu kepada Anda semua bahwasanya dalam dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera DSLR itu sangatlah tidak sulit. Justru sangatlah lebih mudah karena kita sudah mengetahui dasar-dasar apa saja dalam fotografi handphone ataupun kamera DSLR. Semoga bermanfaat. Oke guys, bagaimana? Mudah kan? Dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan DSLR. Mudah kan? Mudah sekali kan? Oke, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kalian yang menonton video ini dan semua orang. Terima kasih guys.